Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas 3 materi tentang mengapa mempelajari dispersi, penyelesaian menggunakan perangkat lunak, dan juga table contingency. Yang pertama ada mengapa mempelajari dispersi. Nilai min atau median hanya memberikan informasi mengenai pusat data dan tidak memberikan informasi mengenai sebaran nilai pada data tersebut. Ukuran lokasi, semisal rata-rata atau median hanya menggambarkan perpusatan data, ukuran tersebut bermakna dari sudut tersebut. Namun, ukuran tersebut tidak memberitahukan apapun mengenai persebaran data. Sebagai contoh, jika pemandu alam Anda memberitahu Anda bahwa rata-rata sungai di depan dalam 3 kaki, akankah Anda ingin menyeberanginya dengan kaki tanpa informasi tambahan? Apakah kedalaman maksimum sungai 3,75 kaki dan minimumnya 2,75 kaki? Jika itu kasusnya, Anda akan sependapat untuk menyeberanginya sebelum mengambil keputusan mengenai kedalaman maksimum dan minimum serta persebaran kedalaman sungai. Nilai kecil pada ukuran dispersi menunjukkan bahwa data dikelompokkan secara berdekatan, katakanlah di sekitar rata-rata hitung untuk membandingkan sebaran data dari 2 informasi distribusi nilai ini disebabkan karena ada 3 kelompok nilai, yaitu yang pertama homogen, yang kedua relatif homogen, dan ketiga heterogen. Nah, di sini saya menampilkan tabel kelompok nilai homogen. Jika datanya 50 semua dan minnya juga 50. Rata-rata dapat mewakili kelompok data dengan sangat baik atau sempurna. Di sini juga saya menampilkan tabel kelompok nilai relatif homogen. Di sini datanya 50, 40, 20, 10, dan 70. Minnya 50. Rata-rata ini dikelompokkan dengan cukup baik. Nah, teman-teman, ini adalah kelompok nilai heterogen. Datanya 100, 40, 80, 20, 10. Minnya 50. Rata-rata ini tidak dapat mewakili kelompok data dengan baik. Nah, di sini ukuran dispersi dapat digunakan untuk menilai reliabilitas 2 atau ukuran lokasi. Gambar di kanan ini sebagai contoh. Sekarang kita masuk ke dalam materi kedua, penyelesaian menggunakan perangkat lunak. Pengelolaan data sangat membantu berbagai sektor, khususnya sektor bisnis dalam hal pengambilan keputusan, baik keputusan yang bersifat strategis hingga keputusan yang bersifat manajerial harian. Namun, untuk dapat melakukan pengelolaan data harus menggunakan metode hingga aplikasi khusus seperti aplikasi statistik guna mempercepat proses pengelolaan data tersebut. Selain itu juga
Dengan menerapkan metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah lagi proses pengolahan data tersebut. Jika ada yang bertanya, apa itu aplikasi statistik? Aplikasi statistik adalah sebuah tools yang digunakan untuk mempercepat proses pengolahan data statistik, khususnya dalam penelitian yang bersifat kuantitatif, dalam memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data dengan analisis statistika. Kita dapat menggunakan berbagai macam alat bantu atau software. Adapun aplikasi yang dapat digunakan sangatlah banyak. Beberapa di antaranya akan dibahas dalam materi yang saya ambil ini. SPSS. SPSS adalah aplikasi atau perangkat lunak yang sangat populer mulai tahun 70-an. Saat ini, di antara para peneliti, perangkat lunak atau aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan besar IBM. SPSS telah ada sejak 1968 hingga sekarang. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk berbagai bidang humaniora, tempat dan sosial. Tetapi berdasarkan riwayat awal aplikasi ini dikembangkan untuk data ilmu sosial, SPSS paket statistik untuk ilmu sosial tidak mengherankan sering digunakan dalam studi data ilmu sosial, di mana sering digunakan dalam sosial, komunikasi, pemasaran, pendidikan, politik, sosial, kesejahteraan, saraf, politik, bahasa, dan kesehatan dan kedokteran. Yang kedua ada EView. Tampilan ekonometrik adalah perangkat lunak statistik yang memang dikembangkan oleh QMS, perangkat lunak mikro kuantitatif. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 1994. Aplikasi ini sangat populer di kalangan ekonom atau peneliti di bidang ekonomi lainnya. EView dapat menampilkan atau memproses data dengan berbagai keinginan tampilan atau berbagai formula. EView dapat digunakan untuk berbagai jenis tes, statistik lengkap, atau analisis yang tersedia langsung dalam aplikasi ini. Yang ketiga ada Minitab. Minitab adalah perangkat lunak atau aplikasi data yang dirancangkan untuk melakukan data statistik. Minitab dapat digunakan untuk humaniora, Anda yang tepat, dan sosial. Minitab dikembangkan pada tahun 1972. Ada berbagai formula yang tersedia dan dukungan untuk statistik parametrik. Kekurangannya, tidak semua dukungan komputer dengan Minitab, dan jika menggunakan formula canggih harus mengulangi atau menambah fitur baru. Aplikasi yang keempat ada SAS atau Sistem Analisis Statistik. SAS adalah analisis statistik perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan oleh SAS Institute. Aplikasi atau perangkat lunak ini diluncurkan pada tahun 1966. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman komputer dan memungkinkan melakukan entry data, analisis statistik,
pemesanan penelitian operasi, data dan peningkatan pembangunan. SAS sudah memiliki fitur lengkap dan dapat digunakan dalam humaniora yang tepat dan sosial, tetapi beberapa membutuhkan bahasa pemrograman sehingga agak sulit bagi pengguna baru. Nah teman-teman, aplikasi yang terakhir ada aplikasi Air Software. Nah aplikasi ini hampir mirip dengan aplikasi SAS tadi. Perangkat lunak ini adalah aplikasi gratis di bawah lisensi GNU. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial dan tepat. Beberapa fitur-fiturnya dapat diubah, tetapi aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman sehingga kadang-kadang membuatnya sulit bagi pengguna baru. Materi yang terakhir adalah tabel kontingensi. Sebuah tabel kontingensi pada dasarnya adalah sebuah format tampilan yang digunakan untuk menganalisis dan merekam hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Jadi, sebenarnya pada tabel kontingensi terdapat suatu tabel di mana antar satu unsur dengan unsur lainnya memiliki kesesuaian. Nah, kesesuaian di sini dapat diartikan ke dalam keterkaitan atau pengaruh antar unsur variabel tersebut. Ukuran untuk tabel kontingensi sendiri ada ukuran 2x2. Jika masing-masing dua faktor memiliki dua kategori. Kemudian, jika faktor pertama memiliki 3 banyak kategori, disebut kontingensi 3x2. Begitu juga untuk trivariat atau 3 faktor yang memiliki masing-masing 2 kategori, maka disebut kontingensi 2x2x2. Misalnya variabel A mempunyai B kategori dan variabel C mempunyai D kategori, seperti tabel di sebelah ini. Nah, salah satu manfaat dari contoh tabel yang saya berikan ini adalah pada pengujian obat. Ini biasa digunakan pada ilmu kedokteran untuk mengetahui kinerja dari obat tersebut. Anak-anak statistika mungkin sudah akrab karena ini contoh klasik. Nah, selesai sudah materi yang saya berikan. Semoga 3 materi tadi dapat berguna bagi teman-teman. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share